Ada rumah bang. Dharma, dharma, dharma. Banyak orang tidak mengerti, Bang. Ya. Kita pakai bahasa Indonesia saja biar orang tahu kita ngomong apa. Ayo, silakan, Bang. Abang, kau tak tahu bahasa Indonesia. Baru malangan tengah songgoan. Nah, Bahasa disuruh Islam. bahasa Indonesia tidak mau. Betul-betul dia ini. Bang, Oh, ini deh iya. Pelanggan tak sekolah bang. ya tak sekolah makanya belajar dulu bahasa Indonesia, Bang. Biar ngerti. Yakinnya tak sekolah. Ayo, silakan, Bang. Abang mau bahas isu apa nih, Bang? Kita diskusikan dengan baik. Silakan. Terus lah, apa jangan bebas, apa antem. Aduh, do. Diajak ngomong bahasa Indonesia tidak mau dia. Do. Oke, kita kasih naik Ainuniah Anggun. Oke, silakan Ainuniah Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, langsung dua orang. Silakan. Selamat malam. Selamat malam pemirsa Edis TV yang budiman dimanapun berada. Sebelum berdiskusi dengan Al Ustadz Edis TV diwajibkan menyalakan kamera. Silakan. Mohon maaf ya, saya tidak bisa menyalakan kamera. Kalau karena begitu saya di bawah sedang saja. berada di Ya, tempat kalau tidur. begitu di bawah saja. Ngapain kamu di sini kalau kamu tidak nyala kamera? Iskon, silakan perkenalkan dulu diri Anda. Apakah Anda ini seorang Muslim atau apa? Silakan. Iya, saya Iskon Maharia, seorang Muslim dari Flores, NTT. Flores NTT. Baik, Bang. Saya Apa sering menonton video-video Anda. sudah sering? Menonton video-video Anda. Oh, tetapi live jarang. Pokoknya saya sering nonton live video Anda yang menurut saya itu banyak tuduhan. Di antaranya Anda menuduh bahwa tidak ada ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan berhijab atau berjilbab. Oke, baik. Coba Anda putar dulu videonya. Putar dulu. Saya katakan di dalam Al-Quran tidak pernah ada ayat yang mengatakan bahwa arti daripada hijab itu adalah tutup kepala, tutup rambut. Tidak ada. Yang dimaksud hijab itu di dalam Al-Quran itu adalah menutupi dada mereka, bukan menutupi kepala mereka. Silakan baca Berarti kamu ayatnya. belum paham. Oke, Berarti silakan kamu belum baca. paham. Silakan baca ayat. Silakan. Ayatnya dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Surat An-Nur ayat 31. Boleh Anda bacakan, silakan. Saya langsung pada artinya saja. Dan hendaklah Silakan. mereka menutupkan khumur mereka ke atas dada mereka. Kepada dada mereka, bukan ke kepala mereka. Hei, kamu lihat konteksnya dulu. Konteksnya. Silakan. Kamu ini orang yang sering tidak menggunakan konteks. Seperti kalau saya bilang, kamu tidak boleh minum obat ini sebelum kamu makan. Kalau kamu membaca tidak melihat konteks sebelum makannya, kamu hanya mengatakan, oh kamu tidak boleh makan. Padahal konteksnya sebelum kamu makan. Seperti itu. Maksudnya bagaimana ini Anda ini ngomong apa sih? Kamu ini sering tidak memahami konteks ayat. Konteks ayat itu seperti ini. Misalnya ada dokter yang memberikan kamu resep. Lalu mengatakan pada kamu bahwa dalam buku resepnya dia bilang, kamu tidak boleh minum obat ini kecuali sudah makan. Kalau kamu hanya membaca kamu tidak boleh minum obat ini, berarti maknanya jadi berubah. Oke, yaudah Padahal sekarang baca dulu ayatnya. kalau Silakan sudah baca ayatnya. Baca ayatnya, silakan. Oke, saya baca di ayat yang ayat An-Nur dan surah Al-Ahzab. Silakan. Pada surah ayat An-Nur, dan hendaklah mereka menutup khumur mereka ke atas dada mereka. Ke atas Lalu apa? kemudian, Sebentar, ulang dulu. Ke atas apa? ke atas dada mereka. Ke atas dada mereka. Bukan. Begini, kamu dengar selesai dulu. Silakan, lanjut. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Selesaikan dulu An-Nur itu. Ya, khumur. An-Nur itu kan dia punya tafsir. Tafsir itu
Inilah Kamu makanya menafsirkan. disuruh baca ayat Quran dulu, Bang. Jangan ditafsirkan dulu. Ayat Loh, Qurannya dulu dibaca. Baru Kak, setelah selesai, baru nanti kita simpulkan. Silakan. iya, dalam Quran surah An-Nur ayat 31, Hmm. dan hendaklah mereka menutupkan khumar ke atas dada mereka. Oke, stop. Ke atas apa? Ke atas dada mereka, ya berarti di Oke. atas dada Iya, khumar iya, itu. dada. Yang ditutup itu dadanya. Maksudnya payudaranya biar tidak kelihatan gondal Eh, gandul. kamu mengerti kata khumur atau tidak itu dalam bahasa Arab? Khumur itu kamu tahu artinya? Apa? Khumur itu artinya penutup kepala. Kamu bisa cek di setiap kamus bahasa Arab itu. Penutup kepala. Astaga, Edis kamu ini Oke, memang baik. Baik, laki-laki saran lanjut, kamu lanjut. soal Silakan, lanjut dulu, lanjut kata-kata dulu. bahasa. Lanjut, selesaikan bacakan, selesaikan. Supaya apa tuh? Apa? Lanjut, selesaikan ayatnya. Ayat An-Nur itu sampai cuma di situ. Sementara lanjutannya di surah Al-Ahzab. Wahai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan perempuan mukmin agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Terus? Itu kamu ngerti? Kamu bilang kamu sudah baca Al-Quran Supaya apa? ratusan Terus, kali. terus. Supaya apa? Sudah sampai situ. Supaya apa? Kan ada supayanya itu. Supaya apa? Silakan. Ya itu lanjutannya lagi. Kamu kan mengatakan bahwa tidak ada Kamu perintah ini tidak berjilbab. baca ayatnya. Supaya mereka dikenali. Betul atau tidak? Ya iya, dikenali, maksudnya dikenali bahwa mereka itu muslim. Oke. Kalau sekarang menjadi pertanyaan bagi kamu, kenapa mereka supaya dikenali bahwa mereka muslim? Untuk membedakan dari apa? Ya, kamu lihat ini adalah kesopanan berpakaian yang diperintahkan oleh Tuhan. Kenapa kamu mempermasalahkan itu? Baik, sekarang saya balik dulu kamera saya. Sungguh Tapi- kuat, tenang. Anda kan sudah bernarasi, boleh gantian saya bernarasi? Anda sudah menunjukkan Oh, ya, ayat, silakan, boleh gantian? Baik. Silakan. Inilah Tapi saya minta setelah itu Anda mencabut ucapan Anda yang mengatakan tidak ada perintah bahwa menggunakan hijab dalam Al-Quran itu Anda cabut. Karena itu videonya sudah beredar. Anda makanya jangan benturin kepala ke ubin terus. Dengarkan Ya. saya balik dulu kamera saya. Saya tidak Oke. pernah mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah menggunakan hijab. Yang saya maksudkan adalah pengertian hijab yang kepalanya ditutup itu, nutupin ke rambut kepala itu nggak pernah ada. Oh, kita cek videonya. Kau debat Boleh, dengan satu silakan orang perempuan muslim itu. putar. Silakan putar. HP saya cuma satu. Kau buka videonya yang kau debat dengan perempuan Kristen, dia belum pakai hijab. Iya, mana? Dia curhat sama kau, orang dari Bima, perempuan Iya, itu. mana ayat videonya mana? Ini mohon maaf yang lagi nonton. Soalnya Oke, HP saya cuma baik. satu. Karena HP-mu cuma satu, nanti kamu naik lagi cari, terus kamu pakai HP satu, Tidak, nanti tapi kesini. kamu lanjut dulu. Kita lanjut dulu. Lanjut yang Oke, ini dulu. baik. Kalau Saya kamu lanjutkan yang lanjut. ini dulu. Kita selesaikan. Baik. Gantian saya ya. Anda tadi sudah bernarasi, boleh gantian saya? Oke, silakan. Baik, baik. Terima kasih. Baik. Sungguh kuat pengaruh penjual jilbab dan suaminya yang mengatakan wajib jilbab. Memang bisnis jilbab menguntungkan. Baik. Langsung. Lihat, tenang. Saudara yang terkasih, pemirsa Edis TV yang budiman dimanapun para pemirsa sekalian berada. Bagi generasi-generasi yang lahir tahun 80-an atau tahun 90-an, atau bahkan yang sebelum itu, kalian akan sulit menemukan perempuan muslimah menggunakan jilbab. Kenapa? Karena pada waktu itu belum ada Al-Quran yang arti jilbab adalah tutup kepala. Dengar ya, coba. Ini yang nonton ada 6.600 orang. Dan saya yakin ini penonton-penonton ini umurnya 40-an. Ingat teman-teman pada zaman sekolah dulu. Kalian tidak akan pernah menemukan perempuan muslimah pakai jilbab. Tidak ada. Tetapi sekarang ya, Anda akan sulit menemukan perempuan muslimah tidak pakai jilbab kalau keluar. Akibat daripada apa? Akibat daripada mengikuti al-cungur para ustadz. Lihat ini.
Jadi intinya Sebentar, apa ini? tenang dulu, tenang. Saya belum selesai. Tenang. Pertanyaan saya kepadamu, mengapa perempuan-perempuan ini Padang nih? Padang nih bisa saya katakan kantong Islam. Ya. Saya tanya sama kamu, kenapa dulu perempuan-perempuan di Padang itu nggak ada satupun perempuan pakai jilbab? Jawab. Silakan. Ya mereka punya alasan sendiri, mana saya tahu otak mereka. Kok mana saya tahu? Sekarang Terus intinya ngapain apa? kamu di sini? Dengarkan saya. Intinya apa sih? Kamu mau jelaskan apa di sini? Intinya begini. Apakah zaman dulu mereka tidak membaca Al-Quran? Ya kalau mereka Gor. membaca, kenapa Coba, kamu membuat apakah- kesimpulan seolah-olah mereka sudah membaca dan tidak mengikuti? Ya, makanya saya tanya sama kamu. Dulu mereka tidak pernah baca Quran? Ya terserah mereka kalau mereka membaca dan tidak mengikuti. Alah, kecut. Lo, Kamu lihat mau ini. jelaskan apa? Lihat ini semua ini. Tidak ada satupun perempuan pakai jilbab. Hanya Kenapa? satu foto itu. Karena Kamu membuat zaman kesimpulan dulu hanya dengan belum, satu foto. karena zaman dulu belum ada dalil al-cungur. Kamu dulu, membuat kesimpulan dengan dengar. satu foto itu. Astaga. Oh, Ini apa? oke. Edit Sekarang apa kamu ini? tunjukkan sama saya perempuan-perempuan zaman dulu di dalam Indonesia pakai jilbab. Tunjukin sama saya. Tidak, tapi kamu pengecut. Kamu pakai satu foto itu untuk membuat narasi. Oke, kita kasih yang lain. Nih. Coba artis-artis zaman dulu siapa? Nggak ada satupun pakai jilbab di mana? Coba. Kamu tunjuk nih semua. Mana nih? Ada satupun mereka yang berjilbab? Mana? Coba nih, kita kasih lihat nih yang lain ya. Kumpulan sekolah-sekolah nih. Lihat, ada nggak yang pakai jilbab? Ada nggak? Oke. Coba Oke, tunjuk kamu nggak? tunggu. Sebentar, tunjukin satu yang pakai jilbab mana? Tunjukin Oke, mana sambil. yang pakai jilbab mana? Tunjukin satupun yang pakai jilbab sekarang mana? saya ambil Mana? Sekarang saya Mana? ambil HP satu teman lagi saya punya ya, saya tunjukkan. Ya mana orang pakai jilbab di sini mana? Ada nggak? Sini pakai jilbab. Pengecut, itu foto-foto yang kau simpan sendiri. Coba kau cari Orang yang lain. sebentar nih, dengar. Orang pakai seperti ini, perhatikan ya. Ya. Perhatikan. Ini nggak ada kejadian poinnya seperti dari ini. tadi. Sebentar, tenang. Orang seperti ini baru-baru ini saja. Dulu belum ada kayak begini. Loh, dulu belum ada, Bang. Ini Kamu yang dari kayak tadi begini. hanya Ini nunjuk foto. barusan, Poinnya Bang. apa poinnya? Karena kamu berkata Ya, intinya poinnya apa yang kau maksud? Poinnya dengarkan. Kamu Baik, hanya saya balik. nunjuk foto nggak jelas itu. Saya editan balik juga dulu kamu kamera tidak tahu. saya. Baik, saya balik dulu kamera saya. Habis ini kamu gantian bicara ya. Saya bernarasi dulu. Dengarkan saya. Dulu ya, orang Islam itu belum kenal internet. Nah, dulu belum ada yang namanya era digitalisasi era seperti sekarang ini. Informasi begitu mudahnya diakses. Nah, sehingga apa? Zaman dulu belum bisa Al-Ustadz Al-Congor memamerkan jualan jilbabnya. Makanya sekarang supaya Astaga. bisnis jilbab lancar, dengar. Supaya bisnis jilbab lancar, maka kalau tidak pakai ini nanti rambutnya kelihatan 70 tahun di neraka. Tetapi ayatnya tidak ada di Quran, tetapi menurut di karangan kamu. hadis-hadis. Loh, coba saya tanya sama kamu. Betul ada tidak? Ada hadis yang berkata bahwa jika sehelai rambut saja kelihatan, maka 70 tahun di neraka. Hadis itu memang seperti itu, tapi hadis itu kan dia punya pemahaman makna secara tafsir juga ada. Kamu mengutip sepotong-sepotong dan Ditafsir menjelaskan lagi. Kenapa Anda mau tafsir lagi? Apakah zaman dulu perempuan-perempuan muslim, apakah zaman dulu orang tua muslim tidak membaca Al-Quran sehingga tidak pernah menyuruh anaknya pakai jilbab? Woi, Pakai jilbab itu baru tahun 2015 ke sini. Sebelum tahun Seperti yang kamu 2010 bilang, ke sini belum ada orang pakai jilbab. Saya saksinya, dengarkan. Saya ini sekolah SD, saya lulus SD itu sekitar tahun 99. Lulus SD. Ya.
pada waktu itu kalau ada orang pakai jilbab, Anda tahu di kampung saya di Lampung pada waktu itu kalau ada orang pakai jilbab, omongannya apa coba? Omongannya katanya telinganya besar sebelah. Karena itu sesuatu yang begitu aneh bagi kami, orang jilbab itu aneh bagi kami itu. Saya masih ingat betul. Pasti ada Terus sesuatu. kenapa biara batik pakai jilbab? Kenapa? Ya justru zaman dulu orang-orang itu tidak tutup kepalanya. Itu pengertian-pengertian yang baru dicekokin sekarang. Biar Anda tahu itu asal usulnya dari Mesir. Yang menggagas itu adalah tes. Mereka cek ombak seberapa kekuatan partai Islam ini. Ya, yang Ya, terus menggagas kenapa biara itu batik namanya pakai jilbab? Hasan. Dengar, Anda biar bicara sejarah sama saya. Yang menggagas Oke. jilbab adalah tutup kepala, namanya Hasan Albani dari Mesir, partai Islam. Mereka ingin mengukur kekuatan Islam, makanya disuruhlah orang pakai pakaian seperti itu. Seberapa kekuatannya, seberapa banyak orangnya. Akhirnya sampai sekarang kebablasan. Loh, coba kenapa Tapi kan zaman dalam dulu? Injil juga ada perintah. Kenapa zaman dulu orang tidak pakai jilbab tutup kepala?